Ya, kita mulai sesi ini tentang botulism. Botulism itu masuk dalam emergensi ya. Emergensi nanti di daerah sebagai dokter umum bisa menangani kasus-kasus emergensi ya. Ya, sebelum masuk ya mungkin ada yang belum kenal. Ini saya dari Kebumen. Rumah saya di Kleco. Nanti kalian kalau pendidikan klinik nanti akan ketemu saya ya. Ya ini ya. Jadi botulisme itu menarik ya. Menarik dalam arti ternyata kasusnya itu jarang. Tapi kalau sampai terjadi kejadian sangat fatal gitu. Ya. Ini ilustrasi ini hotel ya. Hotel di namanya Lockmary di Inggris. Ini tahun 2020 ya. Jadi saat itu ada tragedi keracunan terjadi botulism ya. Keracunan botulinum pada para pengunjung hotel ya. Jadi dari tamu hotel ada 7 orang yang mati ya, dalam waktu 3 hari, dan saat itu tidak diketahui kejadiannya. Ini habis makan bertamu tiba-tiba kejang, tiba-tiba mual muntah terus mati ya. Saat itu kan teknologi juga belum tinggi ya. Kalau saat sekarang mungkin langsung isolasi seperti COVID ya. Pak, dicurigai pertama virus ya. Kalau zaman dulu ya dikiranya ada pembunuhan berencana. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan, penyebabnya adalah toksin botulism ya. Nanti Mas ganti. Ini derajat top ya. Derajat top itu adalah angka berarti 1, 2, 3, 4. Ya. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme dan patofisiologi terjadinya gawat darurat medik botulisme. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan prosedur diagnostik kedaruratan medik botulisme. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar gawat daruratan dan prosedur evaluasi botulisme. Dan mahasiswa mampu menjelaskan farmakologi dan penggunaan obat-obat kedaruratan medik pada botulisme. Ya, intinya kita siang ini tentang botulisme. Ada definisi, patogenesis, gejala, dan terapi. Utamanya itu ya. Definisi sendiri, botulisme itu adalah keracunan yang disebabkan oleh makanan yang mengandung neurotoksin yang diproduksi oleh Clostridium botulinum. Jadi toksinnya yang beracun. Kalau bakterinya ya nggak masalah ya. Ya, ini temannya Clostridium tetani, jadi sama-sama anaerob ya. Ini Clostridium botulinum sendiri bakteri gram positif ya, membentuk endospora, berbentuk batang. Endospora ini oval subterminal pada fase stasioner. Kemudian paling penting ini bisa membentuk spora gas dan sifatnya anaerob ya. Ya, dulu 1820 ya, namanya Justinus Kerner, dia yang menemukan ya botulinum itu, dan dinamakan sausage poison karena racun itu terdapat dalam sosis ya.
dan ini bisa menyebabkan keracunan yang mengakibatkan kelumpuhan. Ya. Epidemiologinya kalau di Indonesia belum ditemukan penelitiannya. Ini saya ambil di seluruh dunia dan Eropa, Amerika ya. 1000 kasus per tahun. Kalau 1000 kasus per tahun seluruh dunia ya tidak begitu besar. Yang jadi masalah kalau kena kemungkinan besar bisa mati. Nah ini yang bahaya ya. Kemudian di Eropa paling sering tipe B dari daging olahan rumah. Jadi ternyata benar kalau kita harus membersihkan makanan, kita harus memasak makanan, salah satunya karena ini botulisme ya. Mungkin sekarang nggak perlu dibersihkan makanannya langsung dimakan. Ternyata ada racun mematikan, botulisme. Kalau Alaska, Kanada, dan Jepang karena toksin tipe E. Toksin tipe E. Kemudian ada juga ini rebung bambu di Thailand ya. Kasus Cina tipe A, kacang. Jadi ya kita nggak tahu ternyata kadang produk olahan dalam kaleng itu masih ada toksinnya ya. Ya hati-hati. Asparagus, kacang hijau, paprika, ya. Ini di Amerika tipe A, tipe B, tipe E ini yang paling mematikan ya. Tipe A ini di Amerika di Mississippi lebih parah dari tipe B. Ya kebanyakan dari makanan, 90% lebih. Ya. Ini gambarannya bakteri batang ya. Bakteri batang untuk Clostridium botulinum, mirip dengan Clostridium tetani ya. Ini domainnya bakteria, divisi Firmicutes, kelas Clostridia, ordo Clostridiales, famili Clostridiaceae, genus Clostridium, dan spesiesnya botulinum. Ya, saya rasa tidak perlu diterangkan lebih detail. Nah ini yang jadi masalah, dia ditemukan di mana-mana. Dalam tanah atau di dasar laut pun ada. Usus, kotoran binatang ada. Jadi hati-hati kalau memasak binatang ya. Ya. Ternyata kayak ayam sama bebek itu kan sering di tempat kotor. Kalau tidak bersih pengolahannya bisa mengandung botulinum ya. Ya. Nah yang jadi masalah spora ini ya. Kalau bakterinya nggak masalah, sporanya yang bisa menginfeksi atau terhidup atau termakan. Dia bisa masuk, pokoknya asal ada lubang dia masuk ya. Nah yang jadi bahaya karena toksinnya. Ada 7 tipe ya, A, B, C, D, E, F, G, H untuk toksinnya. Yang paling berbahaya adalah tipe A, B, E, dan F. Ya, ini kalau daging kering, bila dikeringkan hingga 30% maka bisa dicegah. Nah yang jadi masalah jumlah kecil pun beracun ya. Kalau yang lain kan semakin kecil nggak apa-apa. Kalau ini kecil saja bisa bikin mati ya. Ya jadi karena tingkat kematian fatal tinggi walaupun kasus jarang, ini dokter umum harus paham ya. Karena kalau sewaktu-waktu dilalah ketemu pasiennya bisa bisa menanggulangi. Ya, neurotoksinnya dari ada 7 ya, berbeda-beda tipenya dan hampir semuanya menyebabkan paralisis flaksid ya. Ya, paralisis ototnya yang flaksid. Dan hanya
sampai nanogram saja sangat kecil yang bisa menyebabkan kematian, dan sifatnya dia berikatan dengan di sinap, neuromuscular junction di sinap ya. Dan toksin ini bisa didestruksi dengan merebus ya. Merebus tapi suhunya 120 menit dalam waktu 20 atau 30 menit untuk sporanya ya. Kalau bakterinya suhunya 120 derajat. Kalau bakteri 80 derajat sudah mati. Tapi toksinnya yang memang direbus biasa bisa, yang paling sulit untuk dihancurkan spora ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, yang manusia hanya A, B, E, F. Di Indonesia antitoksinnya cuma ada yang A, B, dan E ya. Antitoksin trivalen. Ya, pertanyaan, ada yang bisa jawab nggak? Berapa jumlah case fatality ya? Jumlah yang mati kalau kena botulisme berapa? Ada yang bisa jawab? Ditebak aja. Gitu. Ya, 10%. Jadi kalau yang mati 10%, tapi sebagian besar jadi jelek ya. Ya. Ya gitu. Nanti saya keluarkan di ujian. Ya, patogenesis ya. Patogenesis ya. Ini adalah yang atas gambaran normal ya. Normal dari pelepasan neurotransmitter. Jadi ini asetilkolin ya. Asetilkolin dia ada di dalam vesikel. Nah, ini ya. Di dalam vesikel, terus dia akan dilepaskan dan dia akan membuat efek kontraksi ya. Kalau tetanus itu kontraksinya tidak bisa dihentikan. Kalau ini botulinum tidak bisa kontraksi ya. Jadi dikit berlawanan. Jadi untuk kontraksi dia butuh ikatan ya. Ini ada snare protein ya, seperti benang-benang ya. Ada sintaksin, SNAP25, synaptobrevin. Nah, ini akan berikatan di mana? Berikatan membentuk synaptic fusion complex ya. Dan ini yang menyebabkan pelepasan dari neurotransmitter tersebut ya. Nah, pada toksin exposure, toksin botulinum ya, ini toksinnya. Kemudian dia toksin tersebut ini ada tipenya ya, tipe A, tipe C, tipe D. Ini akan merusak yang ini ya, dipotong-potong sama toksinnya, sehingga ini vesikelnya nggak bisa keluar, akhirnya paralisis ya, karena nggak ada asetilkolin, berarti nggak bisa kontraksi ya, ini otot-ototnya ya. Ceritanya itu, jadi vesikelnya ini nggak bisa dikeluarkan isi asetilkolin, yang hijau-hijau ini asetilkolinnya ya. Karena benang-benang yang snare protein ini dirusak oleh toksin ya.
Ya ini ya sama ya junction sinaptiknya. Ini yang normal. Kalau ini yang keracunan botulinum ya. Jadi asetilkolinya tidak bisa dikeluarkan di dalam semua ya. Ini mekanismenya secara detail ya. Dari binding, dari apa? Toksinnya ya ini ya. Internalisasi sebenarnya ini sama seperti gambar pertama. Jadi setelah berikatan dia akan masuk ke dalam sel endositosis ya. Kemudian dia akan translokasi ya. Ya, translokasi itu masuk ke dalam ya. Kemudian setelah itu dia akan merusak benang-benang tadi, protein snare. Dia punya aktivitas katalitik ya, karena punya L-chain. L-chain ini yang untuk memotong ya. Ya. Ya ini yang dipotong ada synaptobrevin, SNAP25 atau sintaksin. Sehingga neurotransmitter tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa fusi dengan membran presinaptik ya. Oleh karena itu ototnya tidak bisa kontraksi dan terjadi paralisis ya. Ya ini sama kurang lebih. Entry-nya bisa macam-macam, bisa makanan, bisa hidung, bisa juga udara inhalasi ya. Setelah itu toksinnya ini yang menyebar lewat darah ya, dan akhirnya menyebabkan paralisis ya. Ya, bisa dari makanan ya. Mekanisme penularan, jadi makanan yang tidak dimasak matang, sehingga kumannya tumbuh dan sporanya germinasi apa ya, sporanya tumbuh di dalam makanan. Kemudian luka, hati-hati dengan luka anaerob. Oleh karena itu sering kita pakai perhidrol kalau perawatan luka untuk menghilangkan jaringan yang anaerob ya. Kemudian usus ya. Ya kalau dimakan nanti lewat usus terutama ya. Kemudian inhalasi itu kalau ada aerosolisasi ya. Ya, kalau ini biasanya untuk senjata kimia ya. Ya. Ini apa ini? Oh ya, inkubasi ya. Inkubasinya rata-rata 18 sampai 36 jam ya. Dan gejala gastrointestinal muncul bersamaan dengan bulbar palsi ya. Itu yang dari makanan. Kalau yang dari intestinal itu lebih lama. Dari luka ya 4 sampai 21 hari inkubasinya. Jadi karena bakterinya atau sporanya yang masuk, nanti spora mereka masih produksi toksin ya. Jadi karena produksi toksin itu lama, jadi ya memang inkubasinya lama ya. Kecuali yang makanan ini memang lebih cepat ya. Karena yang dari makanan kan langsung toksinnya, kalau yang ini kan bakterinya. Ya, ini gejala-gejalanya ya. Ya, simetris ya. Kemudian descending dari atas ke bawah. Beda dengan GPS ya, GPS dari bawah ke atas. Nervus kranial, kemudian
Ekstremitas atas ini penting ya, turun ke bawah kas ya. Kemudian makan makanan kurang matang, otot respirasi dan ekstremitas bawah ya, paralisis yang flaccid ya, dan ada palsi pada bulbar yang prominent ya. Jadi matanya terganggu ya. Karena otot-otot mata itu kan ada 6, terganggu ya, dia jadi diplopia, satu narik ke atas, satu narik ke bawah, jadi pandangan ganda. Karena nggak bisa ngomong ya, disatria ya, disatria, disfonia, tidak bisa mengeluarkan suara, dan disfagia. Nah hati-hati, seringkali kayak gini kedeteksi sebagai stroke ya, ternyata botulisme ya. Ya afebril ya. Kemudian sadar, sensoris juga baik ya. Ya ini respiratori terganggu, tapi otot kranial dulu, nervus kranial. Kemudian paralisis pada otot mata. Kemudian lendir ya di tenggorokan, pupil dilatasi ya, ataksia, hipotensi, nistagmus ya. Ya. Penurunan refleks tendon. Ya. Jadi mirip orang stroke, tapi ini simetris kanan dan kiri. Ya. Jadi makanya perlu dikenali oleh dokter ya. Ya, kalau gejala awal itu sebentar. Ya. Kalau gejala awal itu mual, muntah, pusing, sakit kepala ya, lemah otot, paralisis, gejala-gejala awal. Beberapa kasus kalau 10% mati ya cukup tinggi ya. Kemudian ada gangguan GIT ya, GIT tract, jadi diare, mual, muntah. Ya, 3-6 hari mati ya. Kayak di Hotel Lokmari itu 5 hari mati 7. Otot-otot menjadi lumpuh, paralisis ya. Ya. Ini hati-hati sama makanan kaleng ya, ternyata banyak ya. Ternyata banyak pada pH yang lebih dari 4,6, berarti pH yang basa. Kalau pH yang asam cenderung asam kan membunuh bakteri ya, cenderung lebih aman ya. Nah, lebih dari 4,6 ini produk-produk daging dan ikan ya, sarden dan sebagainya. Ya. Botulisme tipenya bisa kepada makanan, bisa pada bayi, pada luka, dan belum diklasifikasikan ya. Ini ada pembagian lagi ya. Ya, karena makanan itu ya, karena konsumsi makanan yang mengandung toksin botulinum ya. Karena makanannya mengandung toksin jadi lebih cepat. Ya. 18-36 jam, jadi 3 hari ya. Ya. Keluarnya mirip GPS ini, simetris, tapi kalau GPS dari bawah, ini dari atas.
Ya sama ya, konstipasi atau sembelit ya karena nggak bisa bergerak otot ususnya. Perut kembung juga sama ya, kesulitan bernapas, rasa lelah juga sama ya. Ya kalau makanan intinya sih ya makanan jangan disimpan. Jika disimpan di lemari es, kalau enggak ya dikonsumsi langsung. Kemudian disarankan disimpan dalam lemari es ya. Kemudian dipanaskan dengan suhu tinggi ya untuk merusak toksinnya. Kalau spora harus sangat tinggi, tapi spora kan jarang terjadi. Yang berbahaya itu toksinnya. Kemudian untuk daging harus dimasak matang dulu ya. Ya. Ya ini kalau bayi di bawah 12 tahun, kadang bayi kan asal makan atau tangannya megang terus kotor ya. Kalau kotor terus akhirnya Clostridium botulinum masuk ke usus dan memproduksi racun ya. Tapi itu udah zaman lama ya. Kalau menurut saya sekarang udah sangat jarang botulism sehingga memang kadang disepelekan. Makanya kita ungkap biar menjadi wawasan bagi para dokter umum ya. Ya. Ada luka ya sama seperti tetanus ya. Kecelakaan, tanahnya berdebu, terus ada botulisme di situ. Nah ini kalau kita tidak tahu infeksinya dari mana, tapi ternyata timbul botulisme. Ya. Ya, jadi masuknya tidak diklasifikasikan, tapi sebenarnya ada infeksi, cuma teknologi yang belum bisa mendeteksi ya. Ya. Ini manakah yang bukan gejala botulisme? Ada yang mau jawab? Dok. Ya, asimetris ya, jadi harus simetris. Ya, sebenarnya dari tanda klinis sudah tegak ya. Kalau kalian nanti diingat-ingat terus, simetris dari atas ke bawah itu botulisme ya. Udah ketemu ya. Toksin di dalam serum atau feses atau lambung atau makanan yang dicurigai, tapi sangat sulit ya mencari. Kita harus toksikologi ya. Toksikologi itu laboratoriumnya khusus dan butuh biaya ya. Kultur jadi kayak Clostridium tetani itu juga kultur, tapi karena mereka kuman anaerob harus dilakukan kultur anaerob. Nah, di Solo belum bisa ya. Kultur anaerob itu di kultur nggak ada udara, belum ada medianya. Tapi ya secara teori bisa mungkin di luar negeri ya. Elektromiografi ya, ini kan ada paralisis flaccid, nanti ketemunya ya nggak ada kontraksi ototnya dan nervusnya baik-baik saja, kan yang diserang ini asetilkolinnya ya, jadi sarafnya nggak bisa sinapsis, jadi nggak ada elektrisitas dari saraf. Kemudian ada tes netralisasi mencit tikus ya. Kalau seperti ini
Ini botulisme bukan ya, ya udah diambil serumnya, kita suntik pada tikus. Kalau tikusnya dalam 24 jam mati, oh iya benar itu botulisme. Tapi penyiksaan pada hewan ya. Ya, jadi kalau kita pengen tahu botulisme tidak ya suntik aja gitu. Itu ceritanya. Ya. Ya, gejala dan penanganan. Jadi bisa 24 jam hingga 10 hari setelah terinfeksi. Tadi di depan kalau dia GI ya, intestinal atau wound itu kalau kumannya yang masuk dia butuh waktu proses untuk produksi spora, produksi toksin itu bisa sampai 20 hari ya. Ya. Kalau makanan gejalanya mual muntah. Kalau sebenarnya kalau keracunan makanan ada mual muntah ya biarkan muntah. Biarkan yang di lambung habis semua. Ya. Kalau ada luka, identifikasi luka. Oh ini luka anaerob ya. Kita pakai cara-cara khusus, lukanya dibersihkan, kita pakai perhidrol untuk anaerob ya. Ya, pasien juga bisa diberikan antitoksin. Antitoksin di Indonesia trivalen untuk A, B dan E ya. Kalau botulisme bayi diberikan botulisme imun globulin intravena. Ini kekebalan pasif tapi saya belum tahu di Indonesia ada atau tidak. Karena di Indonesia kasusnya jarang. Mungkin sebenarnya ada cuma tidak terdefinisikan. Kadang mungkin dianggap penyakit lain. Ya, ini saya mengambil dari buku EMED ya, buku EMED Emergency in Internal Medicine. Belum sempat saya ketik, saya foto aja. Kegawat daruratan di bidang penyakit dalam. Jadi kalau ada pasien kita curigai keracunan, kita lihat primary survey ya. Kalau penyakit dalam cukup napas, ventilasi, oksigenasi ya. Ternyata primary survey-nya masih baik ya. Kalau dia masih baik, bisa nafas, stabilisasi, oksigenasi, kita awasi tanda vital ya, sama saturasi oksigen, pasang infus, kita jangan lupa periksa gula darah dan pemeriksaan sampel darah untuk elektrolit dan lainnya. Kemudian kalau gula darahnya rendah kita berikan dextrose ya. Ya ini untuk antidotum keracunan lainnya. Ya. Kita anamnesis apakah tersedia antitoksin atau tidak. Jika ada ternyata botulinum. Botulinum tersedia ya langsung kita berikan. Jika tidak tersedia ya kita ini ya dirujuk kalau di perifer. Ini kalau masih keracunan akut bisa pakai arang aktif, alkalinisasi urin atau extracorporeal drug removal ya, hemodialisis ya. Ya. Sulit ya karena antitoksin botulinum kemungkinan jarang tersedia karena kasusnya jarang. Ya. Tapi tingkat kematian ya cuma 10% kata teori. Ya, kalau sampai dia otot nafas kena mau nggak mau kita harus pasang ventilator ya. Ya. Kemudian antitoksin botulinum. Antitoksin botulinum itu ini dari kuda ya. Kalau di Indonesia trivalen A, B dan E. Ya. Digunakan case by case ya. Kemudian ada imun globulin. Kalau imun globulin tadi saya cari di Indonesia belum tersedia, sediaannya belum jelas. Karena ya kasus jarang, mungkin farmasi juga mau produksi juga
rugi nanti. Oh, cuma 1.000 setahun seluruh dunia kan sangat kecil. Prevensi, ini kalau yang banyak kasusnya ya madu jangan diberikan kalau anak usia kurang dari 1 tahun, kan madu nggak dipanasin soalnya ya metode penyimpanan makanan yang baik ya. Kemudian kalau mau dimakan, dimasak dulu 100 cc selama 10 menit ya, pakai kulkas ya. Kemudian kalau memanaskan makanan ya, merebus ya, lebih dari 10 menit ya. Kemudian dekontaminasi ya, penting juga ya. Ini jam berapa? Masih banyak waktu ya. Ini saya ambilkan video untuk lebih memperjelas pemahaman botulisme ya. Ya, bisa dilihat dan didengarkan. Takes your lectures and notes to create a personalized study plan with exclusive videos, practice questions, and flashcards, and so much more. Try it free today. Clostridia, as a family, are obligate anaerobes, meaning that oxygen is toxic to them. In nature, they thrive in deep, compact soil, and when they feel the stress of fresh, oxygenated air, they often produce spores, which are metabolically inert and extremely resilient to the environment. Then, when the environmental conditions improve, the spores are able to sprout into fully fledged Clostridia. When doing a gram stain, Clostridium botulinum stains purple or gram-positive, and it's a bacillus, meaning that it looks like a big cylinder or rod under the microscope. Clostridium botulinum is notorious for producing a toxin called botulinum toxin, which causes botulism. Historically, to preserve foods, process means sausage in Latin. When it infects a can, the can begins to bulge with air because the bacteria has metabolized sugars into short-chain fatty acids that form a gas. And although the short-chain fatty acids are mostly made up of carbon dioxide and hydrogen, the gas is particularly foul-smelling. Now, nerves that use the neurotransmitter acetylcholine are those we use for muscle control. Upon ingesting a contaminated food product, botulinum toxin works by binding specifically to these nerves, inhibiting muscle contraction. The toxin comes in 8 distinct types, named A, B, C, D, E, F, G, and H, and they vary in their toxicity. The neuron takes in the botulinum toxin by endocytosis, creating a small vesicle that floats within the neuron's cytoplasm. The toxin then activates and slips out of the vesicle and starts to cleave snare proteins. Snare proteins tug vesicles containing acetylcholine to the plasma membrane, where they get released into the synapse and transmit a signal to the muscle. Without snare proteins, acetylcholine doesn't get released, so no signal is sent out by the affected nerves. The result is that the muscle gets completely relaxed and flaccid. Muscle weakness usually starts in the muscles supplied by the 12 cranial nerves, so the muscles that control the face, eye movements, chewing, and swallowing. In addition, nerves of the autonomic nervous system that rely on acetylcholine are also affected. Early on, botulism can cause a bulbar palsy, or impairment of cranial nerves 9, 10, 11, and 12, and over time, there may be a descending paralysis. Symptoms of botulism include double vision, drooping of the eyelids, an inability to make any facial expressions, and difficulty swallowing. In addition, because of the autonomic nervous system effects, it can cause dry mouth, postural hypotension, or low blood pressure while standing, nausea, vomiting, and constipation. Often, the symptoms of botulism can progress to complete flaccid paralysis, which can be deadly if it involves the respiratory muscles. The diagnosis of botulism is primarily based on a serum analysis for the botulinum toxin. Growing Clostridium botulinum in culture is rarely successful because anaerobes are difficult to grow in a lab setting. Treatment of botulism is mostly supportive, and the goal is to assist the affected patient in breathing. In adults, botulism can also be treated by passive immunization with an antitoxin. 2 types of antitoxin exist: a trivalent one, which covers toxins A, B, and E,
and a heptavalent one covering toxins A, B, C, D, E, F, and G. The purpose of antitoxin is to catch the free toxin molecules in the bloodstream before they can damage the neuronal proteins. Now, most canning processes undergo high-pressure cooking, which is like autoclaving, and reliably destroys the toxin and sterilizes the contents of the can. Other preserved foods can be conserved by high acidity or low pH, for example, pickles. The most common form of food-related botulism is infant botulism, or floppy baby syndrome. Newborns and infants still have poorly developed gut flora, and their gut is vulnerable to colonization by Clostridium botulinum. Colonizing bacteria will continue to produce their toxins directly in the intestine, causing botulism. Honey has been implicated as a potential vector for transmitting Clostridium botulinum spores and should be avoided in children under 12 months. Finally, two types of botulinum toxin, A and B, are less toxic and can reliably induce long-lasting neuromuscular junction block, so they are sometimes diluted and injected into a rigid muscle to relax it. Other diseases that can be improved with botulinum toxin are hyperhidrosis, or excessive sweating, achalasia, and focal dystonia, which is when there's an involuntary spasticity in a muscle group. Botulinum toxin is also used as Botox in aesthetic surgery to help smooth out wrinkles for a few months. Alright, as a quick recap, Clostridium botulinum is an obligate anaerobe that makes spores and secretes a botulinum toxin, which causes botulism. Spores are usually found in badly preserved food and honey. Consumption of food contaminated with botulinum toxin can lead to neuromuscular block and flaccid paralysis that may be lethal through suffocation without supportive treatment. Thanks for watching. If you're interested in a deeper dive on this topic, take a look at osmosis.org. Ya, terima kasih. Ya.